Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat billah, pecinta salawat, zikir, wirid, dan doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memayungi kita semua dengan keriduan dan rahmatnya. Dan semoga lisan kita, lisan para sahabat, para subscriber, diberikan kelancaran, kemudahan, dan istiqomah oleh Allah untuk selalu mengucapkan sholawat, zikir, wirid, dan doa di setiap waktu dan di setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat billah, pecinta sholawat, zikir, wirid, dan doa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ini dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. Ingat, membaca surat At-Taubah itu baik membaca full satu surat atau membaca sebagian ayat surat At-Taubah, termasuk dua ayat terakhir ini, maka tidak dianjurkan dengan diawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung baca Laqad ja'akum rasulum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Adapun istimewanya kalau kita mewiridkan, menzikirkan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah ini, khasiatnya apa? Khasiatnya sangat luar biasa sekali. Seandainya kita ini orang lemah, maka kita akan dibuat orang yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita di masyarakat, ya, di lingkungan kita dianggap sebagai orang rendahan, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang terhormat, orang mulia, orang terpandang. Nggak akan ada lagi yang berani merendahkan, menghina kita. Seandainya kita ini orang yang selalu kalah, ya, pecundang, maka dengan mewiridkan, menzikirkan dua ayat dari surat At-Taubah ini, Allah akan menjadikan kita orang yang selalu menang, orang yang selalu dapat mengalahkan yang lainnya. Seandainya hidup kita ini selalu saja kesulitan macam-macam, ya, termasuk sulit ekonomi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan ekonomi kepada kita. Yang miskin dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bibarokati mewiridkan dua ayat terakhir dari surat At-Taubah ini. Luar biasa. Hutang dibantu oleh Allah, nggak akan terlilit hutang lagi. Kemudian mengalami kegalauan, mengalami kesedihan, mengalami ketidakenakan, termasuk misalnya
bernasib sial terus setelah mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah ini. Kita nggak akan ngalamin itu lagi. Hidup kita tuh betul-betul disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sebuah keterangan yang ada di dalam kitab Waman Dawama ala qiraati hatainil ayataini sab'a maratin fi duburis salawatil maktubati in kana dha'ifan qawiyya au jalilan azza au magluban intasara au mu'assiran yassarallahu ta'ala fi kulli umurihi au madyunan qada dainahu au makruban rafa'a anhul hamma wal ghamma wal hazana au mudayyiqan wasi Allahu alaihi rizqa wal khairat au magluqan fataha alaihi abwabal mughallaqat wal maksufat. Wa man dawama ala qiraati, barang siapa yang mendawamkan, merutinkan ala qiraati membaca hatainil ayataini 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah ini. Berapa kali? Sab'a maratin, 7 kali. Jadi diridkan 7 kali. Fi duburis salawatil maktubah, setelah selesai melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Setelah selesai baca ini 7 kali. In kana dhaifan qawiyya, jika kita itu orang lemah akan dikuatkan oleh Allah. Kita orang hina, rendahan akan dimuliakan oleh Allah. Jika kita kalah terus, hidupnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pemenang. Jika kesulitan dalam urusan dunia, ya, maka akan dipermudah oleh Allah urusannya. Au madyunan qada dainahu, jika kita terlilit hutang, qada dainahu, Allah bantu bayarin hutangnya. Au makruban rufi'anhul hamma wal ghamma wal hazna, jika kita lagi dapat kesulitan, maka kesulitan hidupnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Nggak ada dapat sulit-sulit lagi, hidup jadi mudah terus. Au mudayyiqan, atau rezeki kita sempit, wasi Allahu alaihi rizqa wal khairat, maka Allah akan bukakan semua rezeki-rezekinya, kebaikan-kebaikan kan Allah berikan kepada orang tersebut, hajat-hajatnya akan terpenuhi. Au magluqan fataha alai abwabal mughallaqat wal kusufat, apabila kita terkunci apa nih? Dari rahmat Allah. Terkunci dari apa nih? Dari kebaikan. Terkunci dari apa nih? Dari berbagai macam karunia Allah, rezeki Allah. Terkunci nih kita nih, nggak bisa dapat. Fataha alai abwabal mughallaqat wal kusufat, maka semuanya itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan dibacanya, diurikannya setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Berapa kali? 7 kali. Rutinkan ini dan buktikan sendiri, karena saya sudah membuktikan bertahun-tahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.